Modiar, negara NATO panik jadi sasaran operasi senyap ratusan tentara Rusia. Now the situation is becoming even more dangerous. We have information that more than 100 Wagner Group mercenaries are moving in the direction of the Suwalki Gap, not far from Grodno in Belarus. Why are they doing this? Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Setelah membangun basis di Belarusia, pembayaran tentara Rusia PMC Wagner Group disebut akan mendapat tugas baru. Selain melatih tentara Belarusia, anak buah Yevgeny Prigozhin disebut dikerahkan untuk menyerang negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. FIFA Militer melaporkan dalam berita pada Jumat kemarin, pasukan Wagner Group kemungkinan akan menyerang wilayah perbatasan NATO yang terlemah, yakni Koridor Suwalki. Koridor Suwalki sendiri adalah bidang tanah seluas 40 mil atau setara dengan 64,4 km yang berada di antara dua negara NATO, yaitu Lithuania dan juga Polandia. Belarusia dan wilayah eksklave Kaliningrad milik Rusia. Kemungkinan pengerahan tentara bayaran Rusia diutarakan oleh Wakil Ketua Komite Pertahanan Negara Duma, Kolonel Jenderal Andrei Kartapolov pada awal Agustus ini. Pernyataan Kartapolov tak lepas dari tingkat strategis koridor Suwalki tak hanya bagi NATO, tentunya pula bagi Rusia. Menguasai koridor Suwalki buat Rusia berarti membuka jalur langsung ke Oblast, Provinsi Kaliningrad dan juga memperkuat aliansi bersama Belarusia. Hal ini yang membuat Polandia sangat khawatir sebab bisa saja secara tersembunyi anggota grup menyusup ke wilayah Polandia, tak terkecuali juga menuju daerah Wagner Lithuania. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan lebih dari 100 orang pasukan Wagner telah berkumpul di dekat perbatasan Polandia dengan Belarusia. Morawiecki memperingatkan bahwa para pejuang dapat berpura-pura sebagai migran atau penjaga perbatasan untuk mencoba menyelinap masuk. Lebih dari 100 tentara Wagner mendekati perbatasan Polandia dengan Belarusia dan mungkin mencoba memasuki wilayah NATO dengan menyamar sebagai migran, ujar Morawiecki dilansir FIFA Militer dari Business Insider. Para pejuang Rusia berada di dekat Grodno, sebuah kota Belarusia yang jauh 10 mil atau sekitar 16,9 km dari perbatasan Polandia, katanya dalam konferensi pers di Gliwice. Morawiecki juga yakin selain berpura-pura menjadi migran, para tentara Rusia juga bisa menyamar sebagai penjaga perbatasan Belarusia yang membantu para migran melebur ke Uni Eropa. Belarusia yang membantu para migran lokasi ke Uni Eropa. Namun demikian, politisi sayap kanan Polandia ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintahannya memperoleh informasi ini. Sebagai upaya antisipasi operasi penyusupan bayaran tentara Rusia, Komando Angkatan Bersenjata Polandia mengirimkan sekitar 1.000 tentara dan 500 polisi untuk memperkuat keamanan di bagian timur perbatasan. Setelah ribuan warga Ukraina mau Zelensky digulingkan segera mungkin dan lepas titelnya sebagai pemimpin Ukraina, kini terdengar sebuah nama baru yang siap menggantikan si mantan pelawak untuk menjadi presiden.
Sosoknya bukan orang sembarangan, namun seorang bos tentara bayaran yang makin membuat Ukraina tak karuan. Diberitakan sebelumnya jika 70% warga Ukraina ingin Zelensky diganti karena telah menciptakan kehancuran dan kejahatan perang yang sangat parah di abad 21 ini. Kami sangat salah pilih badut barat ini, ungkapnya. Di sisi lain, pimpinan kelompok paramiliter Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengutarakan ambisi politiknya. Bos tentara bayaran itu berambisi untuk maju sebagai presiden Ukraina pada tahun 2024 menggantikan Volodymyr Zelensky. Melihat segala sesuatu di sekitar saya memiliki ambisi politik. Saya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun depan untuk presiden Ukraina, kata Prigozhin dalam sebuah video yang diunggah di Telegram. Dilansir dari Anadolu Agency, Prigozhin berharap akan bersaing dengan mantan presiden Petro Poroshenko dan juga Zelensky dalam memperebutkan kursi nomor 1 di Ukraina itu. Jika menang, dia memastikan Ukraina akan baik-baik saja. Jika saya memenangkan pemilihan presiden Ukraina, maka semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman, peluru tidak diperlukan, katanya. Menurutnya, kelompok Wagner membutuhkan sekitar 10.000 amunisi senilai sekitar $1 miliar Amerika setiap bulan. Mengenai kerugian manusia, Prigozhin berkata, pejuang mati dalam perang bagaimanapun juga. Perang itu diciptakan sedemikian rupa sehingga satu tentara membunuh yang lain. Dia membantah tuduhan bahwa dia bersekongkol dengan otoritas Ukraina dan demi uang dan pencabutan sanksi akan meninggalkan zona pertempuran pada saat yang tepat. Saya tidak kemana-mana. Pertanyaannya adalah siapa yang mengambil uang itu ketika kami membuat isyarat niat baik dan menyerahkan ke Kherson, wilayah Kharkiv dan banyak wilayah lainnya. Dia bertanya, mengisyaratkan para pemimpin militer Rusia. Ada pejuang baru yang datang ke sana, akan pergi berdampingan dengan kami untuk membela negara, mereka dan keluarga mereka, untuk membuat masa depan kita bersama dan melindungi kenangan masa lalu. Terlepas dari perlawanan kolosal Angkatan Bersenjata Ukraina, kami akan terus maju. Terlepas dari tongkat di roda yang menempel di setiap gerakan kami akan mengatasi ini bersama, kata Prigozhin yang sangat berambisi menggantikan Zelensky. Akankah Ukraina jadi lebih baik atau lebih buruk?